Maka untuk menjaganya dia dirantai, dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala berita itu dan dihalau oleh setan ke tempat yang sunyi. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, setan itu cukup banyak, ada 6.000-an, bahkan ada tambahan dari 6.000 itu yang menjadi formatur mereka. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut tanpa perlawanan sedikit pun. Atas perintah Yesus, setan-setan itu meninggalkan laki-laki tadi dan kemudian masuk ke dalam babi-babi. Akhirnya mati panas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa roh jahat takut dengan kuasa Yesus. Keselamatan Allah dalam Kristus Yesus tidak hanya mengubah orang tersebut secara total, tetapi memotivasinya untuk mempertanggungjawabkan kuasa Allah yang telah menyelamatkan. Itu sebabnya aman, karena kesembuhan itu tentu menghadapi kontroversial. Bagaimanapun juga iblis tidak senang karena laki-laki itu akhirnya bebas dari ketakutan, bebas dari kuasa jahat. Tentu mereka tidak menyukai. Bahkan ada juga yang tertawa. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus yang hari Minggu sesudah Trinitatis pertama ini, tentu kita gembira karena kuasa iblis dipatahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada berita viral yang tentu Bapak Ibu pernah membaca. 3 abang kakak beradik karena selalu mengejek orang gila yang lewat dari rumah mereka. Orang gila, orang gila. Lalu orang gila itu mencapai puncak klimaksnya dan membunuh abang kakak beradik. Demikian halnya di Simanungso, Tapanuli, Amanginaga. Seorang dengan kuasa setan, orang gila masuk menyeruduk ke ibadah anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu lari ketakutan. 7 orang yang orang gila tersebut berupaya untuk mengambil goloknya, lalu melayang-layangkannya ke anak-anak tersebut. 3 anak sekolah minggu mati. Dan sesudah itu berdirilah patung peringatan untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan terhadap anak-anak ini. Walaupun dia mati dibunuh, tetapi karena mati dibunuh oleh orang gila, membuat gereja di seluruh dunia merasa prihatin. Sama halnya dengan yang terjadi di Singosari. Orang gila berupaya untuk membunuh bapak mamanya, tetapi ayahnya meninggal dan mamanya selamat karena anak tersebut sudah lama dibiarkan, dipasung. Papanya lah yang memberikan dia obat makan. Papanya lah yang merasakan bahwa anak tersebut sudah pulih, akhirnya dilepaskan. Tetapi ternyata karena obat habis, sebagai penenang, penyejuk hatinya membuat dia kerasukan setan dan dibunuh kedua orang tuanya. Mamanya tetap hidup walau trauma itu tidak pernah lenyap. Dan saat itu kami sebagai pimpinan HKBP atas usulan dari Bapak PC saat itu Pendeta Justin menginginkan ada pelayanan terhadap orang gila di Samosir. Bahkan rumah sakit Nenggolan diharapkan menjadi rumah sakit rujukan
yang baru saja wisuda dari salah satu universitas. Itu artinya Amang Inang di sisi kanan kiri kita sekarang telah ada roh bocah, telah ada setan yang siap untuk mengganggu kita kapan saja. Dia siap untuk mencederai kita. Tetapi di minggu pertama sesudah Trinitatis hari ini, berita yang di awalnya sangat mengerikan itu berubah menjadi berita yang sangat menggembirakan. Berita yang dapat mengalahkan kengerian kuasa setan. Berita besar itu adalah bahwa ternyata Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa yang jauh lebih kuat dari kuasa roh jahat, kuasa setan. Kuasa Tuhan itu hadir bersama kita Amang Inang, membebaskan kita dari belenggu penderitaan yang